Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik sekalian, di suatu pagi di bulan Ramadan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di hadapan para sahabat, terlihat Rasul senyum-senyum sendiri. Karena Rasul terlihat senyum-senyum sendiri, maka para sahabat bertanya, "Ya Rasul, gerangan apa yang membuat baginda senyum-senyum sendiri?" Maka Rasul menjawab, "Wahai sahabatku, engkau tidak tahu mengapa aku senyum-senyum sendiri?" "Tidak ya Rasul," kata Rasul, "aku tersenyum-senyum sendiri karena aku baru saja melihat di padang mahsyar." Luar biasa ini Bapak Ibu, Nabi kita ini pandangannya jauh ke depan, sudah bisa melihat suasana padang mahsyar. Kata beliau, "Aku melihat di padang mahsyar ada satu nabi yang naik dan masuk surga sendirian, tidak diikuti satu umat pun. Di satu sisi aku senang," kata Rasul, "karena semua nabi-nabi masuk surga. Tetapi yang membuat aku tertawa, nabi ini lucu. Lucunya di mana? Tidak punya umat." "Kalian tahu hai para sahabat?" "Tidak ya Rasul, nabi inilah yang bernama Nabi Sam'un." Bapak-bapak tasih kalingan boten khutbah Jumat saya kemarin. Lupa nggih. Ada 3 rasul yang diperintahkan Allah berdakwah ke negeri yang namanya Ashabul Qaryah. Surat Yasin ayat ke-13. 3 nabi itu di dalam tafsir Ibnu Katsir adalah Nabi Shadiq, Nabi Soduk, dan Nabi Salum. 2 nabi dari golongan non-Yahudi, 1 nabi dari golongan Bani Israel, menurut ulama salaf di dalam kitab Bidayatul wal Inayah. Sedangkan menurut ulama khalaf, misalnya di dalam tafsir Al-Misbah karya Quraisyihab, 3 nabi yang diutus oleh Allah ke negeri Ashabul Qaryah adalah 1 Nabi Yuha, nama lainnya Yahya, dalam kitab Injil disebut Yohanes. Di tafsir Ibnu Katsir tadi namanya Shadiq, jadi orangnya sama, namanya berbeda. Yang kedua Nabi Bulis atau Bulus, di dalam Injil disebut dengan nama Paulus, atau dalam tafsir tadi namanya Nabi Soduk, orangnya sama, namanya berbeda. Dan yang ketiga Nabi Sam'un, orang sering bilang Samson karena ada filmnya. Nah, di dalam Ibnu Katsir tadi namanya Shalom. Nah, menurut ulama khalaf, 3 nabi ini tiada lain adalah muridnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam.
Nabi Isa punya murid 12, semuanya muslim. Saya ulangi, Nabi Isa punya murid 12, semuanya muslim. Dicek di Quran surat ketiga, surat Al-Imran ayat 52. Dan ketika Isa bertanya kepada muridnya, namanya kaum Hawariyun, ada 12 kaum penolong agama Allah. Siapa di antara kalian yang hendak menolong agama Allah? Murid-muridnya menjawab, kami semua siap membela, menegakkan agama Allah. Apa itu agama Allah? Islam. Maka muridnya Nabi Isa sejumlah 12 muslim, tidak ada yang Kristen. Dan dari 12 ini Allah mengutus 3 nabi berdakwah ke negeri Ashabul Qaryah. Tetapi kehadirannya di sana tidak hanya ditolak, tapi diancam, hendak dibunuh dan dirajam. Ketika eksekusi hendak dilakukan, tiba-tiba dari ujung kota, surat Yasin ayat ke-20, waja'a min aqsal madinati rajulu yas'a qala ya qaumit tabi'ul mursalin. Dari ujung kota tiba-tiba datang berlari bergegas seorang lelaki tua. Siapa namanya? Habibun Najjar. Dalam kitab lain Habibun Munir, ya. Nggak ada masalah ya, karena Habibun Najjar artinya anaknya Najjar. Najjar itu bapaknya. Kalau Habibun Munir, Munir nama simbahnya. Karena dulu ketika kecil lebih dekat dengan simbahnya. Ya kayak seperti saya kan nama bapak saya Muhyiddin, ya, Aziz bin Muhyiddin. Tapi ketika kecil lebih dekat dengan simbah, sehingga kalau saya pulang ke Tegal, dipanggil oleh orang-orang tua saya manggilnya Aziz bin Abdul Jalil. Simbah saya namanya Abdul Jalil. Jadi nggak ada masalah. Nah, Habibun Munir ini mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, ikutilah 3 nabi ini. Mereka lah orang yang mendapatkan petunjuk, orang yang benar. Mereka juga tidak meminta imbalan. Kenapa engkau hendak membunuhnya? Maka kaumnya kaget. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba engkau masuk agama mereka, tidak mengikuti kami? Jadi akhirnya yang dihukum malah Habibun Najjar. 3 rasul ini diselamatkan, tidak jadi dieksekusi, justru yang dihukum, dirajam, dipendam, kepalanya tinggal separuh, dilempari batu, masih hidup, dimasukkan ke dalam sumur. Jadi kayak PKI betul itu, masukkan ke sumur hidup-hidup itu sampai meninggal. Ayat berikutnya dijelaskan ketika Habibun Najjar masuk ke surga, bisa melihat ke bawah, melihat kaumnya dan mengatakan, andai saja kaumku tahu aku masuk surga, pasti akan menerima kebenaran dari 3 rasul yang diutus oleh Allah. Jadi ceritanya Bapak Ibu, Habibun Najjar akhirnya meninggal, masuk surga, sedangkan 3 rasul ini selamat. Tetapi sudah tidak bisa dakwah di situ lagi karena sudah ditolak. Maka akhirnya menyebar. Satu di antaranya yang namanya Shalum atau Nabi Sam'un, tugasnya pindah, hijrah ke lokasi lain yang namanya Romawi. Nah, di Romawi inilah Nabi Sam'un berdakwah. Teringat perjuangan Habibun Najjar sampai meninggal, mengorbankan dirinya, maka dia pun akan berjuang mati-matian. Tidak adil kalau aku selamat sementara yang menolongku justru malah dihukum mati. Maka di Romawi ini Nabi Sam'un berjuang sendiri, berdakwah sendiri, dan Allah memberikan kepada Nabi Sam'un 2 mukjizat. Seperti Allah berikan mukjizat kepada Nabi Musa. Yang pertama, tongkatnya dapat berubah menjadi ular. Dengan tongkatnya dapat membelah lautan merah menjadi 12 jalan, yang tiap jalannya lebarnya 900 meter. Ini mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Sam'un. Yang pertama adalah pisau kecil.
Pisaunya tidak besar, kecil, tapi kekuatannya luar biasa. Karena dibuat dari rahang onta. Pedangnya namanya liha jamal. Liha artinya rongga, rahang, jamal artinya onta. Dan kekuatannya sekali tebas bisa membunuh 1000 orang Romawi. Ya, ini luar biasa ini. Jadi yang ditebas satu tapi di belakangnya ikut tewas. Ini mukjizat yang pertama dari Nabi Sam'un. Pedang yang bernama liha jamal. Kalau kita membaca perang Uhud itu Rasulullah juga punya kekuatan. Ketika Rasulullah jatuh ke lubang yang dibuat oleh orang munafik, Rasulullah berteriak memanggil Ali, "Ya Ali, lemparkan tombak kecil." Maka begitu tombak kecil diraih Nabi, dengan tongkatnya Nabi bisa menghalau 70 orang kafir. Nah, orang kafir kaget betapa kuatnya Muhammad, dengan satu tongkat kecil bisa menghalau 70 orang. Maka perang Uhud mestinya belum selesai, akhirnya selesai. Orang-orang kafir lari semua. Tetapi dalam sejarah tercatat pasukan Muhammad kalah di perang Uhud. Andai diteruskan mungkin ceritanya lain. Karena orang kafir berpikir dengan satu tongkat kecil saja bisa menghalau 70 orang kafir, apalagi kalau diteruskan, maka perang dianggap selesai. Itu perang Uhud. Sama dengan Samson ini, dengan pedangnya liha jamal, sekali tebas langsung 1000 orang Romawi tewas. Itu mukjizat yang pertama. Mukjizat yang kedua, Allah berikan kepada Nabi Sam'un berupa rambut. Rambutnya sangat kuat. Seberapa panjang rambutnya? Nabi Muhammad SAW di dalam hadis mengabarkan panjang rambutnya Nabi Sam'un, ketika Sam'un berdiri, ujung rambutnya sampai menempel ke tanah. Itulah panjangnya rambut Nabi Sam'un. Seberapa kekuatannya? Hadirin yang dirahmati Allah, kisah selanjutnya, tentu saja orang-orang Romawi, terutama raja, tidak senang melihat Nabi Sam'un berdakwah. Maka berbagai cara dilakukan, termasuk cara yang licik. Apa caranya? Istrinya menjadi target untuk mencari kelemahan yang ada pada diri Nabi Sam'un. Ditawarilah emas, berlian, permata, rumah, istana, kendaraan. Maka istrinya pun tergiur. Kerjasamalah dengan raja. Maka mulailah di satu malam ketika Nabi Sam'un tertidur, diikat tangannya, diikat kakinya. Esok harinya ketika Sam'un terbangun, berkata kepada istrinya, "Ada apa wahai istriku? Kenapa engkau ikat kaki dan tanganku?" Kata istrinya, "Hanya ingin tahu saja seberapa kekuatan suamiku." Maka dengan satu teriakan saja terlepas tali yang mengikat tangan dan kakinya. Istrinya lapor kepada raja, belum berhasil. Santai saja, besok coba lagi. Esok malam dicoba lagi. Kali ini dengan menggunakan rantai, tangannya diikat, kakinya diikat. Pagi harinya ketika Sam'un terbangun, "Kenapa engkau ikat aku dengan rantai wahai istriku?" Jawabannya sama, "Hanya ingin tahu kekuatanmu sampai seberapa suamiku." Maka dengan satu hentakan saja rantainya terlepas, baik yang di tangan maupun yang di kaki. Laki-laki gagal. Tapi istrinya tidak putus asa. Sambil santai bertanya-tanya kepada suaminya, "Ya suamiku, sungguh hebat kekuatanmu." Kata Sam'un, "Allah yang memberikan kekuatan. Kalau begitu hati-hati, jangan sampai orang tahu. Cukup aku saja yang tahu di mana kelemahanmu." Tanpa sadar Sam'un memberitahu kalau kelemahannya berada pada rambut ketika dipotong. Jadi kalau dipotong rambutnya sudah tidak punya kekuatan lagi. Jawaban inilah yang digunakan oleh istrinya. Maka ketika malam hari yang ketiga, Sam'un oleh istrinya diikat dengan rambutnya, tangannya diikat dengan rambutnya, kakinya pun diikat dengan rambutnya pula. Maka ketika Samson bangun, kaki dan tangannya terikat, tidak bisa lepas.
Karena rambutnya tidak bisa dipotong, kalau bergerak tambah kenceng lagi. Nah, istrinya lapor ke raja, maka dengan mudah raja menangkap Samson, diarak, dipajang di depan pintu istana, disiksa dan dimutilasi. Kasus mutilasi sekarang bukan menjadi hal yang baru. Zaman dulu sudah ada, termasuk Nabi Sam'un dimutilasi oleh negara, oleh pemerintah. Kalau sekarang kan orang per orang. Samsun mulai dipotong tangannya, jari-jarinya, kakinya, termasuk matanya dicukil. Nabi Sam'un. Ketika hendak dibunuh, malaikat Jibril datang dan menawarkan kepada Sam'un, "Ya Sam'un, apa yang engkau butuhkan?" Sam'un tidak membutuhkan apa-apa. "Aku hanya ingin merobohkan istana ini." Maka doanya dipenuhi. Allah pun mengembalikan kekuatannya, mengembalikan anggota tubuhnya. Jarinya bersatu lagi, tangannya bersatu lagi, kakinya bersatu lagi, matanya kembali, dan dengan kedua tangannya mampu menarik dua tiang besar pintu istana. Maka dengan satu tarikan istana kerajaan semuanya roboh, menjatuhi rajanya dan bala tentaranya, termasuk istrinya juga meninggal dalam keadaan berkhianat. Sama dengan istrinya Nabi Nuh dan juga istrinya Nabi Lut yang berkhianat kepada suaminya, nasibnya sama. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, kisah ini sangat viral. Jadi kalau kita tidak tahu, kita yang kurang informasi. Apa rahasia Allah memberikan kedua mukjizat ini? Ternyata Nabi Sam'un punya amalan yang kita tidak mampu mengikutinya. Apa amalannya? Perhatikan, setiap malam Sam'un selalu menunaikan sholat tarawih selama 1000 bulan. Jadi tarawih tidak hanya sekarang. Dari dulu sudah ada sholat tarawih, namanya sholat malam, dan Nabi Sam'un sudah menunaikannya selama 1000 bulan, tidak cuma 1 bulan. Malam harinya, di siang harinya Sam'un berpuasa selama 1000 bulan, tidak cuma sebulan, tidak cuma 30 hari, kadang diskon 1 hari. Sam'un 1000 bulan, dan kita pasti tidak akan mampu melakukannya. Karena puasanya Samson tanpa berbuka, sedangkan kita berbuka bahkan bersahur. Nah, karena amalan inilah maka Nabi Sam'un dikenal dengan nama Nabi 1000 bulan. Demikian Nabi berkisah di hadapan para sahabat. Karena sahabat mendengar kisah ini, maka sahabat berlomba-lomba, "Ya Rasul, kalau begitu aku besok akan tarawih selama 1000 bulan. Ya Rasul, kalau begitu besok aku akan puasa selama 1000 bulan. Kata Nabi, "Sahabatku, tidak perlu, tidak usah. Kalian kalau ingin mendapatkan kemuliaan seperti Nabi Sam'un, cukup mendapatkan satu saja yang namanya malam Lailatul Qadar. Satu malam yang lebih utama daripada 1000 bulan." Yang ayatnya tadi dibacakan oleh imam ketika mengimami sholat isya, surat Al-Qadar. Ini baru hari keberapa berpuasa? Mari kita persiapkan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam yang penuh berkah. Dan dengan satu malam ini kita mampu mengejar ketinggalan amalan yang dilakukan oleh Nabi Sam'un. Kalau kita mengikuti dengan cara yang sama, tidak mungkin. Maka kita perlu cara yang lain, cara yang cerdas, cara yang diajarkan oleh Nabi menggapai yang namanya malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan dan kekuatan kepada kita hingga kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya robbal alamin. Mari kita tutup kuliah tarawih pada malam hari ini dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.